Swastiastu jero Nggih, Om Swastiastu. yang mutaken iki yakti niki enak mawinten niku ten dados nyelubin penyemuan, ten dados lu kena mati, ten dados mai di diana kena alang anak mati ya kan. Mungkin di masyarakat kan sekali ini secara sastra jika ditepukin dengan sastra ini kan tiang melihang masih teman membui teman gitu. Tapi yang naleh logika kita berpikir yang niraga memang betul-betul kuat kesuciannya. Kemudian lagi kalang barang nih benda nih mati-mati gitu. Sampai pantingan penuh nah hal-hal nih kita dan ada sulubin kan mau kalang benda nih yang lagi kuat kesucian di dalam diri justru apa nih Pak Jairaga nih biar nih terpengaruh dengan kesucian itu nih sepatutnya persepsi yang sendiri mungkin saja itu pengaruh dari pikiran juga karena di dalam tubuh niki yang menjadi pengatur raja dari dalam tubuh kita pikiran. Semua diatur oleh pikiran, dikendalikan oleh pikiran. Terkadang sebelum iraga misalkan nyelubin pantingan bapak kena hang ini, itu yang terjadi. Berarti tingkat kesucian ini kan tidak harus ditempuh dengan cara mawinten gitu ya? Mawinten ini harusnya. Ya harus. Tetapi ini kan baru proses pembersihan diri. Apakah yang sudah mawinten itu sudah suci? Tidak. Itu adalah proses penyucian diri. Pemawintenan yang kejati, dujati belum tentu orang yang melakukan inisiasi tersebut sudah menjadi suci. Belum tentu. Nah, mungkin bagaimana cara menjaga kesucian itu? Ini yang penting. Itu kan proses itu ritualnya nih. Makanya usaha nak mawinten nih tapi tapa berata. Pasti ada pantangan dan makan. Biar niki menjaga kesuciannya niki. Tersuci. Kenapa cara menjaga kesucian? Nyiragi rutin melakukan tapa berata. Puasa, sembahyang. Niki yang bisa menjaga kesucian. Yang masalah nyulubin pantingan, mendelokan, tendados. Iraga niki makhluk sosial. Makhluk sosial harus bermasyarakat. Dan ada masalah yang tiang biasa. Dijit yang musulub dan ada masalah bagi tiang. Gitu. Makanya niki dikatakan kemarin sempat juga diulas di pas tiang kuliah, seorang dosen yang sepakat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Swantana namanya Pak dosen dia. Kalau memang tingkat kesucian kita kuat, keyakinan kita kuat akan kesucian diri kita, semestinya apa dan siapa yang dekat dengan diri kita itu yang biasanya dipengaruhi oleh kesucian kita. Ia milu merasakan kesucian. Berarti tidak kita yang menjadi kotor karena benda. Iya, niki sepadan bukan kita yang terkotori, masa benda halang benda ngoyong niki. Iraga sudah terpengaruh kesucian itu. Berarti kan yang kadikan ilmu ada istilah para widya. Berarti kan berten. Pemahaman tingkat kesucian niki masih berbawah. Nah, ya masalah wentan nak iring-iringan sehingga dinunas dia naki sebal-sebal niki tiang tidak mencampuri mungkin nani iringan niki pingit. Yang menurut pendapat yang tapi dalam hal ini kalau kita kuat keyakinan kita kuat kesucian kita kuat tidak terpengaruh. Coba flashback ke perjalanan orang-orang suci dulu. Dan yang Dewi Jendri di peraganya tempat istirahat di sana menjadi tempat suci. Berarti aura beliau mampu mensucikan Ariel. Itu.
bukan sebaliknya benar mati ngalangi lagi kesucian kan nol, durung kesuciannya durung, artinya belum paham dengan tingkat kesuciannya, padahal sul muinten itu bersih. Dan masalah bukan itu yang menurut dia nih. Jadi perlu juga, nah setidaknya paham dengan hal itu. Pasti ngeraga benda mati ngalang. Pengantungan baju, misalnya pengantungan baju ini ke anginnya nyatung selain dalam gitu, membakar kenal nih ke. Wih, lah mau janji kotor. Oh, di pikiran ini terus mengsugesti di dalam pikiran. Itu yang terjadi. Jadi kalau kesucian kita kuat, tidak akan terpengaruh, tidak akan hilang kesucian kita, tidak akan hilang. Yang bisa menjadi kesucian kita menurun, hilang itu adalah pikiran. Jadi kalau pikiran kita cenderung ke arah negatif, nah ini kita bisa menyerutkan. Kita berbuat asusila, kita bisa asusila dan perilaku yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, yang menyimpang itu yang bisa membuat. Tapi yang kesucian hilang hanya sekedar bersulub di pantingan, hilang kesuciannya, berarti kan sing nekat kesucian itu biasanya cuma sedikit kesucian. Makanya setelah mewinten itu yang bisa mempertahankan kesucian kita adalah tapa brata, puasa kan ya. Tidak ada yang lebih dari itu. Melukat penting, melukat. Karena melukat itu kan tubuh. Sesuai dengan yang tercantum di Menawa Dharma Sastra, tubuh dibersihkan dengan air. Ini perlu dibersihkan. Jiwa dibersihkan dengan tapa brata. Dan biasa itu yang terkandung. Makanya kalau kita melakukan tapa brata dengan kuat, ini jasmani rohani ini kita bersih, kuat masih. Nah biasanya nih yang dianjurkan setelah kita melakukan pembersihan diri mewinten, larangan yang paling kita hindari adalah asusila. Itu yang bisa melakukan kesucian. Tapi menjadi aman khusus nak mewinten nikah harus ada mengiring-iringan, tapi orang biasa pun boleh mewinten. Nah, yang kalau mewinten nikah kewajiban umat. Makanya para sulingi kan ampun ngewedar. Nikilah pemahaman kadang kita nak takuti jalan malu. Mewinten nikah dianggap bagi mereka yang mempunyai sesana atau miring-iringan ten sebenarnya. Nikah kewajiban umat. Wajib. Di samping nikah diraga setiap di rumah kan ada merajat. Pangidang diraga menek tuan di merajat. Kewajiban setiap umat nikah harus mewinten. Bukan mau nak miring-iringan ya mewinten ten. Mewinten dia membersihkan diri wajib nikah. Apalagi nak iraga belajar ilmu pengetahuan pewintenan Saraswati itu penting. Karena belajar pengetahuan itu boleh panugrahan Dewi Saraswati. Apa nih pelajaran itu panakap. Itu sebetulnya kewajiban umat. Yang ide-ide sulingnya ampun, makanya sampun mendar mewacanakan hal tersebut sebenarnya, bahwa mewinten itu adalah kewajiban setiap umat, bukan bagi mereka yang ngiring kesenangan tuh. Wajib. Berarti mewinten itu kan boleh berkali-kali kan ya? Sebetulnya sekali memang cukup. Kan ada tingkat-tingkatannya Pak Juru. Oh ya nih kan dia nih lagu tenglah agama mau cukup sekali deh mewinten. Apa bedanya setelah mewinten? Makanya dia kembali kan jaga kesucian itu, pewintenan itu dengan baik, dengan napi tapa brata. Masih musan-musan ya udah mewinten ben mesepuh. Ya ben kita berbuat ben mesepuh sama dengan
kan iki ya nawe temiringan kan temen mau buan kan sampai kucit kan nama sih dibilang kotor tapi tan itu kotor itu nah karena senadi ngopo sampai kan mau ada untungnya bawa orang lebih pantai kan tadi apalagi nak cucian aja lebih tinggi kenten itu apalagi ian wenten orang sud mungkin senadi menggai tapi makan ya selama pekerjaan itu halal dan dengan kan tiang pun sampaikan kecuali berbuat asusila itu mari menanggap maling gitu nih pokoknya asusila apa perbuatan perilaku yang tidak baik kan dan nah ini yang tiang pribadi nggak mungkin tiang tidak berani juga menyalahkan membuye dengan orang-orang seperti ini ke tiang berani nike tiang pribadi kang yang cermin makanya perlu dibuktikan pangsing iraga mempercayai dogma dan pang terlalu dogmatif namanya apa nih orang aja timpali iraga kau yang membuktikan mempercayai itu dogmatif kan